datang kembali di KBP Talk. Apa kabarnya nih pemirsa? Happy? Senang? Bahagia? Wah, harus dong. Nah, bersama dengan saya Syara Ayu, sekarang kita bincang-bincang lagi di Kota Baru Parahyangan, kawasan hunian yang mandiri, madani, dan juga alami. Kalau misalnya ngobrolin tentang episode ke belakang, kita udah ngobrolin tentang properti, kita juga udah ngobrolin gimana caranya sehat bersama dengan Pancasona, kita juga sudah lihat banyak sekali tempat-tempat yang cocok untuk fotografi. Nah, kali ini ada satu tempat lagi yang Syara akan ajak pemirsa untuk mengeksplor satu tempat yang beredu wisata. Nah, kalau misalnya kemarin kita banyak sekali berbincang dan juga membahas tentang bagaimana memberikan hunian yang lengkap fasilitasnya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama satu orang narasumber yang sangat istimewa yang akan berbicara tentang gimana sih kontribusi Kota Baru Parahyangan kepada masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Syara tidak sendiri nih. Penasaran sama siapa? Nih pemirsa KBP Talk, Syara sudah kedatangan satu orang yang akan ngobrol-ngobrol seputar tentang edu wisata yang ada di Kota Baru Parahyangan. Siapa dia? Bapak Zae. Hai Pak Zae. Halo. Halo. Biasanya kalau Bapak kan suka salaman ya, kalau kita tos dong Pak. Iya, Pak Zae sehat Pak Zae? Alhamdulillah. Pak, sehat. Kayak gini udaranya seger, semuanya hijau-hijau, keren banget. Ini sebenarnya kita ada di mana sih Pak Zae? Kita sekarang ini berada di Desa Bojong Haluang, salah satu desa di sebelahnya Kota Baru Parahyangan yang merupakan ini tempat belajar dan mengajar anggota masyarakat, juga anak-anak sekolah, juga mahasiswa dan masyarakat umum. Ini namanya apa nih Pak kalau boleh tahu nih? Ini namanya KUBE, Kelompok Usaha Bersama. Kelompok Usaha Bersama. KUBE Edu Wisata gitu ya Pak ya? Edu Wisata. Pak kalau boleh tahu nih, mungkin pemirsa juga penasaran. Ini sebenarnya KUBE Edu Wisata tuh apa sih yang melatar belakangi tiba-tiba ada KUBE Edu Wisata nih? Oke, baik Mbak, saya bisa menjelaskan. Jadi kalau kemarin Mbak Sarah banyak dijelaskan mengenai bagaimana kota baru yang lengkap, bagaimana kota baru yang sehat. Nah, ini adalah satu kesempurnaan buat Kota Baru Parahyangan, bagaimana kota baru juga mempunyai sisi lain, yaitu peduli terhadap masyarakat. Jadi saya bilang kota baru itu sudah lengkap, sehat, dan sempurna. Lengkap, sehat, dan sempurna. Ini penyempurnanya? Penyempurnanya. Nah, jadi kenapa kita harus sempurnakan? Kita juga yang melatar belakang kenapa KUBE harus ada, bahwa Kota Baru Parahyangan ini secara letak geografis berada di antara 6 desa di sekitarnya. Oh oke, ada 6 desa. 6 desa di sekitarnya, di mana di desa tersebut tinggal lebih daripada 1.500 kepala keluarga. Ya. Nah, kehadiran Kota Baru Parahyangan yang berhimpitan langsung dengan desa tersebut, tentu saja diperlukan satu harmonisasi, Mbak. Satu harmonisasi. Kenapa sih? Karena adanya perbedaan antar kultur, ekonomi, sosial, dan budaya. Betul. Nah, Kota Baru Parahyangan sendiri sejak lama mempunyai konsep pembangunan yang berkelanjutan. Artinya bagaimana menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga menyikapi perbedaan sosial yang tadi itu, Kota Baru Parahyangan mengedepankan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Di antaranya melalui program CSR. Program CSR antara lain adalah memperbaiki tempat pendidikan, rumah ibadah, kemudian juga sarana kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, sejak tahun 2018 ini, program CSR kita upgrade, kita tingkatkan menjadi program Community Empowerment berbasis wirausaha dengan tujuan agar masyarakat mandiri secara ekonomi. Nah, gitu. Wow, pas sekali dengan salah satu tagline-nya dari mandiri, madani, dan juga alami. Betul sekali. Semuanya mencakup. Artinya ini merupakan rangkaian di mana upgrade-nya corporate social responsibility dari Kota Baru Parahyangan gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau sebelumnya Kota Baru Parahyangan kepada masyarakat sekitar itu hanya memberikan hasil. Hanya memberikan sumbangan, hanya memberikan donasi atau apapun. Nah, tapi sejak tahun 2018 kami juga tidak ingin masyarakat itu hanya sebagai penonton. Kota baru itu kan semakin kini semakin maju, semakin berkembang. Nah, masyarakat itu jangan hanya jadi penonton, tapi mereka juga harus
kita berikan edukasi supaya mereka juga ikut maju bersama Kota Baru Parahyangan. Nah, gitu. Kalau ada istilah yang bilang daripada ngasih ikannya mending ngasih kailnya Betul gitu ya Pak ya? sekali. Jadi kalau kemarin kita ngasih beras, sekarang kita kasih bibit, kasih cangkul supaya mereka juga bisa bagaimana cara bercocok tanam. Iya, iya, iya. Di kemudian hari menghasilkan panen dan itu bisa regenerasi kepada anak dan cucunya gitu ya. Ilmu itu ya. Wow. Gitu. Oh ini betul-betul upgrade yang kalau menurut Betul. saya nih jadi betul-betul lebih visioner ke depannya Iya, Pak ya. iya, iya. Jadi ini kan saya pikir kita juga memberikan investasi yang bermanfaat untuk masyarakat dengan memberikan ilmu atau kemampuan supaya mereka juga punya sesuatu yang kalau digeluti secara tekun, secara ulet bisa menambah perekonomian mereka, gitu kan, seperti itu. Menambah perekonomian, pemberdayaan masyarakat. Betul. Nah, Pak, sebelum kita akan ngobrol lagi lebih detail lagi, pemirsa juga pasti penasaran, ini ngapain aja sih sebetulnya di Kube ini? Saya boleh sedikit kepo nih Pak nih ya. Boleh. Ini luas tanahnya berapa sih Pak? Kayaknya luas banget nih Pak. Ini sih nggak terlalu luas ya, mungkin hanya 1 hektar ya. Ya luas Pak kalau gitu 1 hektar. Nggak terlalu luas tapi 1 Baru hektar. Parahyangan itu mempunyai lahan yang sangat luas. Tapi untuk workshop ini kita menggunakan 1 hektar kurang lebih. 1 hektar yang terbagi dari beberapa tempat nih ya? Terbagi sebetulnya lahan yang dipergunakan mungkin hanya sekitar 6.000. Oke. 6.000. Artinya Pak, ini kalau misalnya penasaran nih, nanti kita juga akan perlihatkan nih kepada pemirsa, ini ada kebun apa aja sih Pak? Ya, jadi begini Mbak, yang pertama kali kami ajarkan kepada masyarakat itu adalah sadar akan kesehatan, kemudian juga mereka juga tahu cara memproses tanaman secara sehat, secara alami, tidak menggunakan insektisida. Sehingga yang kami latih pertama kali adalah budidaya bunga matahari. Budidaya bunga matahari. Wah, langsung nih satu-satu nih. Okay. Budidaya bunga matahari nih Pak. Ya. Jadi memang ada lahan yang memang diberdayakan untuk bunga matahari. Iya, iya. Kenapa bunga matahari Pak? Mau tahu? Oke. Mau tahu banget Pak. Oke. Jadi pertama kali bahwa Kota Baru itu terkenal karena jam matahari. Ya. Iya. Gedung Puspa Iptek. Nah, kami pun juga ingin membuat program pemberdayaan yang juga sama-sama terkenal seperti Gedung Puspa Iptek, sehingga kami mengambil ikon bunga matahari sebagai pilot project untuk pembuatan atau budidaya bunga matahari untuk nextnya pembuatan sabun kesehatan. Oh, gitu. Akhirnya si budidaya bunga matahari ini dijadikan apa Pak? Ya, jadi pertamanya kami memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana cara mengolah bunga matahari, bercocok tanam senang organik, kemudian mengolah dari daun bunga matahari menjadi sabun kesehatan. Sabun kesehatan? Sabun kesehatan atau kita namakan Sun Smile. Sun Smile. Sun Smile. Iya. Nanti detail produknya nanti kita ngobrolin satu-satu ya Pak ya. Nah, selain bunga matahari, pemirsa juga mungkin di sini penasaran. Apalagi Pak? Kemudian juga kita mengajarkan masyarakat yang ada di Desa Kertadaya bagaimana mengolah pakan organik. Kenapa harus pakan organik? Jadi pada saat kami mengajarkan di suatu daerah, di suatu desa, kami pun juga melihat potensi apa yang bisa dikembangkan di desa tersebut ya. Kebetulan untuk di Desa Kertajaya itu kebanyakan mata pencarian warganya adalah beternak kambing atau domba. Dan mereka kesulitan mengenai pakan ternak, terutama di musim kemarau. Ya, kalau di musim kemarau itu hanya untuk memenuhi kebutuhan makan hewan ternaknya itu harus mengeluarkan uang 45 sampai 50 ribu sekali makan. Wow, sekali besar makan. Ya Pak ya? Betul. Dan untuk mencari rumput itu sampai ke Cianjur. Warga pada larang mencari rumput sampai ke Cianjur. Betapa sulitnya untuk beternak kambing. Nah, oleh karena itu kami mengajarkan masyarakat Desa Kertajaya itu bagaimana membuat pakan ternak secara fermentasi. Bahannya yang tadi itu memanfaatkan akar dan batang bunga matahari, kemudian dimix dengan bahan-bahannya lainnya. Gitu. Saya amazed loh Pak. Iya. Bunga matahari ini diberdayakan untuk desa yang berbeda dengan... Desa berbeda. Wow. Oke. Keren. Bahkan satu lagi Mbak. Ada lagi nih Pak? Ada lagi yang berkaitan dengan bunga matahari ini. Jadi untuk desa Cikande, kami mengajarkan masyarakat untuk budidaya lebah madu. Ini beda lagi juga nih ya? Budidaya lebah madu dan bunga matahari itu
menjadi salah satu penghasil pakan yang paling baik untuk budidaya lebah. Gitu. Sehingga workshop ini menjadi kolaborasi untuk berbagai kube kami kumpulkan di sini. Gitu, Mbak. Dengan 3 desa saja, dengan 3 hasil yang berbeda, tetapi semuanya dari bunga matahari dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Wow, itu hanya berbicara tentang bunga matahari ya, Pak? Bunga matahari itu baru ya membuat produk ya. Baru satu loh itu. Karena bunga matahari itu pada saat ditanam kemudian dia berbunga begitu indah, begitu cantik, itu juga bisa dijadikan sarana selfie gitu kan. Gitu. Bapak tahu aja udah ini saya mau selfie nih. Tahuan loh pemirsa loh. Iya, gitu. Jadi memang bisa dijadikan tempat untuk bisa berwisata karena indahnya bunga matahari. Iya. Bisa dimanfaatkan baik dari bunga mataharinya, lebah yang akhirnya bisa punya madu yang sangat luar biasa, dan dijadikan pakan ternak. Bahkan kan lebah itu sendiri pun juga gitu kami ambil ke sini. Memang budidaya lebah itu kami ajarkan untuk masyarakat di desa Cikande, beberapa mungkin sekitar 2 kilo dari sini. Tetapi kami juga sebagai miniaturnya kami juga ada koni lebah di sini untuk mengajarkan kepada masyarakat sekitar bagaimana cara budidaya lebah. Karena lebah ini adalah sebagai sarana indikator untuk mengetahui apakah lingkungan itu sehat atau tidak, begitu. Jadi kalau di sini menggunakan insektisida, lebah tidak akan mau, itu pasti kabur. Jadi kenapa kalau misalnya kita jalan-jalan di Kota Baru Parahyangan banyak lebah atau ada lebah, justru itu bagus indikator kesehatan. Bagus sekali. Gitu loh, ini edukasi banget nih untuk pemirsa nih. Yang tadi saya sampaikan, Kota Baru itu begitu sempurna untuk penghuni di sini ya, lengkap, sehat dan sempurna. Karena ada indikator yang selalu mengecek lingkungan itu sehat atau tidak, lebah. Yaitu lebah. Betul. Bukan alat tetapi lebah. Betul, kita tidak, iya betul. Itu kan indikator secara alami. Indikator secara alaminya adalah lebah. Wah, ini luar biasa nih Pak. Ini baru ngobrolin dari 3 desa. Sedangkan banyak sekali pemberdayaan masyarakat yang diberikan tidak hanya untuk 3 desa nih Pak. Ada apa lagi nih Pak nih di Kube ini? Ya, kemudian kita pun juga berkembang bekerjasama dengan Universitas Maranatha. Dari Universitas Maranatha mengajarkan untuk melatih masyarakat membuat tas ekoprint. Tas ekoprint. Kemudian juga membuat istilahnya sandal gaya, istilah sandal untuk di rumah. Kemudian juga memperbaiki kemasan sabun menjadi lebih cantik, gitu kan. Ya mungkin dari itu dan sebagainya. Kemudian juga ada improve sendiri dari warga juga karena memang terbiasa budidaya tanaman hias, mereka membudidayakan sendiri, kemudian membuat konektor ya dan lain sebagainya lah, kurang lebih banyak sekali ya. Nah mungkin pemirsa KBP Talks ini penasaran, ini kan disebutnya eduwisata ya Pak ya. Artinya ini akan terbuka untuk umum. Betul. Bolehkah pemirsa KBP Talks jalan-jalan ke sini Pak? Sangat boleh dan kami tunggu. Ditunggu katanya. Kami tunggu. Penasaran ada apa lagi? Yuk kita ngobrol lagi nih Pak. Tadi kan udah ngobrolin tentang bunga matahari, kemudian juga ada budidaya madu atau lebah, terus juga pakan juga diangkat di sini. Selain itu ada apa lagi nih yang bisa kita kunjungi dan kita bisa lihat di Kube ini Pak? Iya, kalau tadi sebelumnya kami sampaikan produk-produk yang disampaikan oleh Kube. Tetapi melalui konsep kedok tular edukasi, masyarakat mengajarkan kembali kepada anak-anak sekolah. Ya. Jadi yang berkunjung ke sini nanti diajari bagaimana cara membuat sabun, bagaimana cara membuat ekoprint oleh masyarakat yang sudah kami latih. Tadi itu baik dari Maranatha maupun dari kami sendiri ya. Jadi tadi itu konsepnya adalah ketuk tular edukasi kepada anak-anak sekolah. Ketuk tular edukasi kepada anak-anak sekolah. Betul. Jadi memang yang ada di sini masyarakatnya bergabung bersama di Kube, diberikan edukasi, langsung ada di sini tempatnya dan ditularkan kepada. Betul. Jadi kalau sampai saat ini paket yang bukan paket ya, edukasi yang kami ajarkan kepada masyarakat mengenalkan pertanian, khususnya budidaya bunga matahari, sayuran organik, bagaimana cara membibitkan, kemudian juga bagaimana cara membuat sabun kesehatan berbahan dasar bunga matahari
setelah herbal dan organik, kemudian juga bagaimana cara membuat tas ekoprint, lebih kepada ekoprintingnya. Di situ juga saya rasa anak-anak mendapatkan pengalaman yang baru ya untuk edukasi wisata, karena konsepnya adalah kami kembali ke alam gitu ya. Gitu. Karena alami ya Pak. Karena alami. Alami balik lagi ke alam. Ada edukasinya, ada alaminya. Ada alaminya, ada Betul, edukasinya. betul. Nanti kita akan bahas nih Pak. Sarah tuh sebenarnya penasaran sekali dengan hasil-hasil produknya. Tetapi kalau misalnya kita lihat pemirsa KBP Talk, kalau misalnya ada jalan-jalan ke sini, ada beberapa tempat yang mungkin ini jadi menarik. Iya. Sarah tadi lihat Pak, ini ada kolam ikan Pak. Hmm. Terus ada lagi tempat buat lesehan kalau ibarat kita Iya, ya. iya. Ini difungsikan untuk apa nih Pak? Ya, kalau lesehan itu sebetulnya untuk workshop anak-anak sekolah yang berkunjung ke sini untuk workshopnya. Jadi di sana kalau anak-anak mau belajar ekoprint, mau anak-anak buat sambut di lesehan mau menggunakan bangku, itu tergantung pada banyaknya kunjungan atau request daripada pengunjung. Jadi kita sih mau menggunakan bangku silakan, mau lesehan juga silakan. Ya, kalau air tadi kami juga selain ada wisata menangkap ikan, kami juga mengajarkan kepada anak-anak untuk mengetahui anatomi tubuh ikan itu apa saja gitu ya. Dan itu digunakan oleh warga desa, bukan oleh kami. Itu yang luar biasanya. Jadi memang sebetulnya dari Kota Baru Parahyangan ini sebagai ibaratnya kolaborator bersama dengan masyarakat. Betul. Yang terjun langsung kepada para pengunjung yang ada di Kube Edu Wisata itu adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri. Dan perlu masyarakat ketahui bahwa kami pun juga sudah bekerja sama dengan Gedung Puspa Iptek, Balai Seni Bali, dan Kube untuk menjadikan tiket terusan wisata edukasi. Jadi kalau kita amati dari Jam Matahari ke Balai Seni Bali dan ke Bunga Matahari. Jadi kami punya tagline dari Jam Matahari menuju Bunga Matahari. Itu wisata kita. Jam Matahari menuju Bunga Matahari. Pemirsa KBP Talk pasti penasaran nih. Dari tadi Bapak udah ceritain tentang banyak sekali fasilitas dan juga pemberdayaannya. Kira-kira Pak, sedikit spesifikasi nih. Kube yang ada di Edu Wisata Kota Baru Parahyangan itu apa aja sih Pak? Oke, kube apa aja ya. Jadi sebetulnya kami membuat kube itu sebelum ada desa wisata itu ada di berbagai desa ya teman-teman. Yang pertama kami membuat kelompok usaha pembuatan sabun bunga matahari itu adalah namanya itu Kube Kelompok Usaha Bersama ya. Kemudian juga kami membentuk Kube Langit Senja. Kube Langit Senja itu membuat tas dan tas ekoprint dan sandal gaya. Kemudian Langit juga Senja. Langit Senja. Kemudian juga kami juga membentuk Kube Pemuda Pertanian, lebih fokus kepada pertanian, bagaimana budidaya bunga matahari dan penanam bunga matahari dan sayuran organik. Ya. Kemudian juga kami membuat yang tadi saya sampaikan, pembuatan pakan ternak itu karena yang buat pakan ternak lebih kebanyakan ibu-ibu, di sana namanya ada Kube Srikandi. Oh, ada nama-namanya. Kube Srikandi, dan nama itu yang buat nama itu adalah dari warga sendiri. Dari warga sendiri, bukan dari kami. Jadi, keren. Jadi mereka mengatasnamakan sendiri ya. Jadi kami sih hanya memfasilitasi apa nama yang terbaik, apa yang membuat mereka semangat untuk belajar, itu kami persilahkan. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ada berapa masyarakat yang terlibat di Kube Edu Wisatanya Kota Baru Parahyangan nih Pak? Ya, sebetulnya waktu pembentukan dulu di awal-awal ya, mungkin kurang lebih daripada 30 ya, lebih 30 orang. Tersebar di beberapa desa. Tetapi yang berkegiatan di sini saat ini di desa Edu kurang lebih mungkin sekitar 12 orang. 12 orang yang di sini ya, in charge. Yang di sini, ya, yang berkegiatan dan mengelola apabila ada kunjungan. Gitu. Jadi kan berkunjung itu arti ada beberapa bagian dan semua dikelola oleh masyarakat, Mbak. Jadi di sini ini yang mengajarkan masyarakat, yang menjadi tim helpernya masyarakat, menjadi petugas cleaning service-nya masyarakat, ya kami mengambil dari Karang Taruna. Kemudian juga yang menjaga kendaraan sebagai petugas parkir juga masyarakat. Jadi kami benar-benar memberdayakan masyarakat yang ada. Kami tidak ada misalkan petugas lain atau outsourcing
yang diperbantukan di sini. Tapi kami mengajarkan masyarakat supaya masyarakat juga mendapat income atas pekerjaan yang kami perlukan. Gitu. Keren nih Pak nih. Yang lebih keren lagi, penasaran kan? Apa aja produknya? Udah ada nih di depan kita nih. Bapak bisa kasih tahu dong. Ini produknya apa aja nih Pak? Ya, ini sih biji bunga matahari beneran ya Pak ya? Iya. Ini ya? Betul. Ini bibit bunga matahari. Ini mohon maaf, ini sebetulnya hanya sebagian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Produk-produk di sini yang ini adalah bibit bunga matahari. Kemudian ini sabun Sunsmile. Oh ya, ini yang Sunsmile. Sunsmile ya. Tapi kalau mengajarkan kepada anak-anak sekolah, kami mengajarkan sabun yang berkarakter, misalkan bentuk-bentuk yang lucu-lucu, yang cantik-cantik. Oh bisa Pak itu? Bisa gitu. Kemudian juga kalau ini yang tadi saya sampaikan adalah sandal gaya. Ada beberapa produk lain sebetulnya yang tidak kami tampilkan di sini, seperti tas ekoprint, kemudian juga tanaman hias, mainan khas Jawa Barat ya, yang tidak kami tampilkan karena mungkin di anak-anak sekarang itu tidak mengenal mainan anak-anak zaman dulu. Itulah kenapa budaya jadi diangkat ya Pak ya? Iya betul. Jadi satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa Desa Edu Wisata Kube ini selain memperkenalkan pertanian, juga kami memperkenalkan budaya Sunda melalui memperkenalkan kaulinan orang lembur. Kaulinan orang lembur. Betul. Jadi semua aspeknya naik. Betul. Pertaniannya iya, ekonominya udah pasti karena diberdayakan. Kemudian juga ternyata budayanya juga diangkat. Diangkat budayanya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini penasaran nih pasti para pemirsa. Kalau ke sini boleh kapan dan berapa orang sih Pak harus kalau boleh datang ke sini? Ya, kalau ke sini ini bisa setiap hari ya, dari Senin mungkin sampai Minggu, dari jam 8.30 sampai jam 16. Nanti mungkin untuk informasi lebih lanjut Mbak bisa bahasan ini. Ada brosurnya. Silahkan teman-teman juga nanti ya bisa brosurnya nanti kami share ya. Nanti bisa dicek linknya juga ya Pak ya? Link. Kita juga ada Instagramnya ya, ke @kubeeduwisata22. Itu juga bisa cek ke link kami. Jadi saya rasa ini adalah wisata edukasi yang menarik dan harganya terjangkau. Gitu. Dan bisa dari ujung sampai ujung semuanya bisa ya? Betul sekali. Pak, ada harapan ke depannya nggak nih Pak dengan Kube Edu Wisata ini Pak? Ya, harapannya bahwa Kube ini harus terus tumbuh dan berkembang, baik sebagai edukasi wisatanya maupun workshopnya bertambah terus, sehingga ini berdampak positif untuk masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa mendapatkan income, masyarakat juga bisa mandiri secara ekonomi yang tadi saya sampaikan, karena visi kami itu adalah bagaimana membentuk masyarakat yang mempunyai wirausaha dan mandiri, serta tentu saja benefit untuk Kota Baru Parahyangan bahwa kami ini dengan masyarakat bisa hidup harmonis ya, dan sinergis, berhubungan baik tanpa adanya konflik apapun masalah sosial. Iya. Gitu. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Gitu. Inilah yang disebut dengan harmonisasi dan juga kembali mengangkat potensi yang ada di lingkungan sekitar dari Kota Baru Parahyangan. Pak, ajak dong pemirsa biar jalan-jalan di sini nih Pak. Ya, untuk pemirsa semua yang menyaksikan acara ini, mari kunjungi Kube, kelompok usaha bersama edukasi wisata. Di sini kami mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bagaimana memahami pertanian, bagaimana membuat sabun secara alami, dan juga bagaimana cara bercocok tanam secara organik. Di sini akan diberikan pengalaman baru oleh pengajar-pengajar dari warga desa sendiri. Dengan mengunjungi Kube ini berarti anak-anak dan Bapak Ibu sekalian ikut memajukan UMKM yang ada di sini. Wow, terima kasih banyak Pak Jahe. Sama-sama. Pak, habis ini pemirsa kita tunggu untuk datang aja ke Kube Edu Wisata. Kita tunggu. Dan waktunya sekarang mau jalan-jalan sama Pak Jahe. Nanti ya kita lihat kayak gimana keseruannya. Sekali lagi Pak Jahe, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih untuk Kube Edu Wisata. Terima kasih juga untuk Kota Baru Parahyangan yang selalu bisa memberikan banyak sekali peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan potensi-potensi dan mengangkat nilai-nilai budaya. Kembali yang namanya juga mandiri, madani, dan juga alami. Sekali lagi Pak Jahe, sehat selalu ya.
Sehat selalu Terima Mbak Sarah kasih juga. selalu berkontribusi dan juga Amin, berkolaborasi amin, dengan amin, masyarakat. amin, Terima kasih ya amin. Pak ya. Nah pemirsa, kalau penasaran nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa lagi, nah, pantengin terus podcast kita, pantengin terus KBP Talk, karena kita akan banyak sekali mengeksplor tentang apa saja yang kita berikan kepada masyarakat, kepada pemirsa bersama dengan Kota Baru Parahyangan. Caranya pamit ya, jangan lupa follow semua sosial medianya dan jangan lupa datang ke Kube Edu Wisata Persembahan Kota Baru Parahyangan. Cara pamit, sampai jumpa.